Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komunikasi daring atau komunikasi dalam jaringan. Baik, sebelum masuk ke bagian berikutnya, ini adalah komunikasi daring ini kita akan bahas dulu yang pertama tentang pengertian komunikasi. Komunikasi itu seperti apa sih? Banyak pengertian, tetapi akan kami ambilkan untuk beberapa pengertian, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. Itu pengertian dari Effendi tahun 2000 halaman 13. Berikutnya ada yang komunikasi adalah proses perpindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Itu menurut Handoko tahun 2020 halaman 30. Baik, berikutnya saya berikan simulasi mudahnya begini. Pada gambar ini kita bisa mengasumsikan bahwa komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda yang berbicara, saya mengerti. Itu terjadi komunikasi. Sebaliknya, jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti, atau sebaliknya, maka komunikasi belum bisa dikatakan terjadi. Itu komunikasi secara umum. Baik, sekarang kita akan fokus kepada pembahasan kita, yaitu pengertian komunikasi daring. Seperti ini, pengertian sederhananya yaitu cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Itu pengertian secara umum komunikasi daring. Berikutnya perlu kita ketahui juga bahwa ada beberapa jenis komunikasi daring. Jenis sarana komunikasi akan mempengaruhi keserempakan waktu dalam berkomunikasi. Terdapat dua jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau serempak. Yang kedua, komunikasi daring asinkron atau tidak serempak. Baik, kita akan bahas yang pertama dulu. Komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring sinkron atau serempak atau bisa dikatakan real time adalah komunikasi menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet. Kuncinya adalah terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak dalam waktu yang sama atau waktu nyata atau real time. Nah, contohnya apa? Contohnya ini. Ada yang namanya text chat. Contoh yang paling gampang adalah menggunakan WhatsApp, Telegram, apalagi itu sekarang lagi booming lagi Bip, Signal dan sebagainya. Di situ menggunakan text chatting atau berbicara menggunakan tag, itu disebut text chat. Itu saat itu kita kirim, saat itu pula orang bisa menerima. Kemudian ada lagi video chat, ada video call. Ini juga satu paket dengan aplikasi Messenger yang tadi saya sebutkan. Ada lagi video chatting atau video conference. Banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk komunikasi daring dengan menggunakan video chatting atau video conference. Ada Zoom, ada Google Meet, bahkan sekarang WA pun bisa dengan roomnya. Kemudian Cisco Webex dan lain sebagainya. Intinya adalah menggunakan komputer atau smartphone yang di situ ada koneksi jaringan internet, maka bisa terjadi yang namanya komunikasi daring sinkron. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi daring asinkron. Ini kebalikannya daripada sinkron, yaitu komunikasi yang tidak serempak, yaitu komunikasi yang menggunakan perangkat smartphone dan dilakukan secara tunda. Ini contohnya. Di situ ada contoh, ada email, ada forum, rekaman visual atau rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web.
Mudah saja pada saat kita mengirim email, pada saat itu juga belum tentu akan dibalas oleh penerima. Forum juga sama. Misalnya dalam forum ada sebuah pertanyaan, belum tentu saat itu juga pertanyaan dijawab dan lain sebagainya. Yang intinya pada waktu yang sama komunikasi tidak bisa langsung terjadi. Jadi ada jeda. Itu yang membedakan antara sinkron dan asinkron. Dan komunikasi daring ini, asinkron maupun sinkron ini sudah bahkan setiap hari kita melakukan tanpa sadar, ternyata kita sudah masuk dalam komunikasi daring, bahkan itu kita lakukan setiap hari. Itu yang informasi terkaitannya dengan komunikasi daring, dan kesimpulannya tentu sangat mudah, yaitu kita bisa memahami dan mengaplikasikan komunikasi daring sinkron. Saya kira ini sudah tiap hari kita lakukan, cuman kita belum tahu bahwa ini adalah ternyata komunikasi daring sinkron. Dan yang kedua, memahami dan mengaplikasikan komunikasi daring asinkron. Sering ngirim email, sering berkomunikasi di forum atau di forum online. Nah, itu termasuk mengaplikasikan komunikasi daring asinkron. Demikian untuk pokok bahasan hari ini yang kita bahas. Semoga sedikit ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.